Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aimin Rahmasari dari kelas 7A Akuntansi Manajerial. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang target costing. Yuk kita simak materinya. Yang pertama ada definisi target costing. Target costing merupakan penentuan biaya yang diharapkan untuk suatu produk berdasarkan harga yang kompetitif, sehingga produk tersebut akan dapat memperoleh laba yang diharapkan. Target costing menentukan biaya yang berdasarkan harga yang kompetitif, sehingga yang menggunakan target costing harus sering mengadopsi ukuran-ukuran penurunan biaya yang ketat atau merancang ulang produk atau proses produksi agar dapat memenuhi harga yang ditentukan pasar tetapi tetap mendapatkan laba. Formula dari target costing dapat dirumuskan sebagai berikut. Target costing sama dengan harga jual kompetitif dikurangi laba yang diinginkan. Lalu ada target costing versus sistem tradisional, yaitu anggaran, produksi, total biaya, harga jual, hasil aktual, dan varians. Dalam sistem tradisional, langkah pertama yang ditempuh adalah penyusunan anggaran. Setelah anggaran disusun, barulah dilakukan kegiatan produksi. Setelah proses produksi selesai, akan diketahui besarnya total biaya yang dibutuhkan dalam proses tersebut. Dengan demikian, baru ditentukan besarnya harga jual dari produk dengan cara menambahkan laba yang diinginkan oleh perusahaan dengan total biaya yang terjadi. Formula dari target costing dapat dirumuskan sebagai berikut. Harga kompetitif, laba yang diinginkan, target cost, biaya estimasi, lalu varians. Dalam proses target costing, langkah pertama yang diambil adalah dengan menentukan perkiraan harga dari suatu produk yang diproduksi. Setelah harga ditentukan, selanjutnya adalah menentukan laba yang diinginkan. Dengan demikian, akan diketahui besarnya target cost dari produk. Langkah selanjutnya adalah menghitung estimasi biaya yang dibutuhkan dari proses produksi yang terjadi dan membandingkannya dengan target costing. Selisih dari target costing dan estimasi biaya ini disebut varian atau dikenal sebagai kesenjangan biaya yang harus ditutup. Misalnya, jika harga jual suatu produk adalah $25 dan profit margin yang diinginkan adalah sebesar $5, maka target costing dari produk adalah $25 dan profit margin yang diinginkan adalah $5, maka sebesar $20, yaitu $25 dikurangi $5. Sedangkan biaya produk yang sebenarnya adalah $22. Dengan demikian, terjadi kesenjangan sebesar $2, yaitu $22 dikurangi $20. Ini adalah $2 negatif atau kesenjangan kebutuhan biaya sebesar $2. Langkah-langkah yang dapat ditempuh agar kesenjangan biaya dapat ditutup. Yang pertama, menggunakan bahan pengganti jika hal tersebut tidak mempengaruhi kualitas produk. Yang kedua, fokus pada desain produk, alternatif atau metode produksi. Yang ketiga, meninjau seluruh rantai pasokan. Yang keempat, fokus pada skala ekonomi, misalnya diskon pembelian massal. Yang kelima, menggunakan tenaga kerja murah jika hal itu tidak mempengaruhi kualitas produk. Dan yang keenam, meningkatkan produktivitas dengan memotivasi tenaga kerja. Lalu ada alasan menggunakan target costing. Target costing dikembangkan atas dua karakteristik penting, yaitu yang pertama adalah pasar dan yang kedua adalah biaya. Yang pertama adalah bahwa banyak perusahaan kurang memiliki kontrol atas harga yang mereka inginkan. Pasar, permintaan, dan penawaran sangat menentukan harga, dan perusahaan yang mencoba untuk mengabaikan hal ini, maka mereka dalam keadaan yang berisiko. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi keadaan tersebut, dalam target costing diambil harga pasar. Kedua adalah bahwa sebagian besar biaya sebuah produk ditentukan dalam tahap desain. Setelah produk telah dirancang dan masuk dalam proses produksi, tidak banyak yang dapat dilakukan untuk mengurangi biaya. Sebagian besar kesempatan untuk mengurangi biaya berasal dari mendesain produk, sehingga sederhana untuk membuat, menggunakan suku cadang yang murah, kuat, dan dapat diandalkan. Jika perusahaan memiliki sedikit kontrol atas harga pasar dan sedikit kontrol atas biaya, begitu produk telah masuk dalam proses produksi, maka berarti bahwa peluang utama untuk mempengaruhi keuntungan berasal dari tahap desain di mana fitur berharga bahwa pelanggan bersedia membayar untuk dapat ditambahkan dan di mana sebagian besar biaya benar-benar ditentukan. Sehingga upaya hanya terkonsentrasi dalam merancang dan mengembangkan produk. Lalu ada keunggulan target costing. Yang pertama, peningkatan proaktif untuk biaya manajemen. Yang kedua, mengarahkan organisasi terhadap pelanggan. Yang ketiga, mengurangi hambatan dalam manajemen. Yang keempat, meningkatkan kesadaran dan pemberdayaan karyawan. Yang kelima, membangun kemitraan dengan pemasok. Dan yang keenam, meminimalkan kegiatan yang tidak bernilai tambah.
Lalu ada kelemahan target costing. Yang pertama adalah memerlukan implementasi yang efektif dan pengembangan data biaya yang rinci. Yang kedua, pelaksanaannya memerlukan kemauan untuk bekerja sama. Yang ketiga, membutuhkan banyak pertemuan untuk koordinasi. Dan yang keempat, mungkin dapat mengurangi kualitas produk akibat penggunaan komponen yang murah yang mempunyai kualitas yang rendah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.